mohonkan doa untuk ibu-ibu nanti ya kalau udah ini. Oh iya, iya. Kenapa nih Bu? Dioperasi semuanya. Oh, Sama sakit. yang Ibu Yani, ya Bu Agung nih suami istrinya ini sama Bu Isba berjamaah dioperasi. Insya Allah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihal karim. Amma ba. Puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tercurah kepada Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli wa sallim. beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, dengan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di majelis yang dimuliakan Allah, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah, sore ini yang akan menyampaikan majelis ilmu yaitu Bapak Ustadz Yusuf Muhammad. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Juga kami ucapkan kepada ibu-ibu semua atas kehadirannya ke majelis ilmu. Semoga langkah ibu-ibu semua akan mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu, sebelum majelis ilmu dimulai, kita seperti biasanya membaca Al-Qur'an dahulu. Dimulai dengan pembacaan Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang akan dipandu oleh Ibu Vera. Silakan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah ibu-ibu kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah dan selanjutnya kita lanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina
bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kita bacakan terjemahannya dari Al-Baqarah ibu-ibu ya. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk acara selanjutnya, mangga disilahkan kepada Bapak Ustadz untuk menyampaikan kajian ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Ummahat Darussalam yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah sore ini kita bisa kembali ada di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita, masih dalam topik jalan menggapai husnul khotimah. Ada dua jalan untuk menggapai husnul khotimah. Mengapa husnul khotimah penting? Karena husnul khotimah adalah jalan menuju surga. Tiket menuju surga. Husnul khotimah akhir hayat yang baik. Akhir hayat seseorang tidak ada yang tahu. Oleh karena itu husnul khotimah sifatnya gaib. Maka yang penting jalannya yang ditempuh. Maka ada dua jalan menggapai husnul khotimah. Yang pertama apa? Istiqomah zikrullah la ilaha illallah. Yang kedua, istiqomah dalam taqwallah, senantiasa berusaha dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, zikir la ilaha illallah itu memiliki 17 tujuan. Ya, nanti yang terakhir, yang paling akhir, yang paling penting itu adalah husnul khotimah. Tetapi sebelum ke sana, walaupun kemarin sudah dijelaskan sedikit, maka tujuan zikir la ilaha illallah itu yang pertama memasukkan iman
ke dalam kolbu. Orang yang sudah bersyahadat, kita semua, siapapun juga, seorang yang sudah bersyahadat disebut sebagai seorang muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inti dari syahadat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Perhatikan ya, kalimatnya asyhadu an, aku bersaksi bahwa sesungguhnya. Nah, isi dari syahadat itu, esensi dari syahadat itu, pokok dari isi syahadat itu adalah la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu orang yang sudah membaca syahadat, maka tugas berikutnya adalah memasukkan la ilaha illallah itu ke dalam kolbu. Kalau kalimat syahadatnya la ilaha illallah belum betul-betul masuk dalam kolbu, baru sampai di mulut saja, dikhawatirkan jadinya orang munafik. Hatinya menyatakan iman, tapi lisannya menyatakan iman la ilaha illallah, tapi hatinya belum beriman. Oleh karena itu, supaya iman masuk di hati sehingga syahadatnya betul-betul menjadi syahadat yang benar, maka harus ditunjang, didorong, dimantapkan melalui banyak berzikir la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, kemarin sudah dijelaskan, tujuan zikir la ilaha illallah itu adalah memperbarui iman. Ya. Kenapa memperbarui iman? Supaya kalau imannya baru, semangat ibadahnya terus baru. Karena ibadah seseorang dipengaruhi oleh imannya. Kalau imannya baru, terus diperbarui, maka semangat ibadahnya akan terus baru. Kemarin sudah membaca ayatnya. Kenapa harus diperbarui iman itu? Kapan mulai beriman manusia? Kapan manusia mulai beriman? Sejak ada di dalam alam ruh. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah sejak ada di alam ruh. Ya. Kenapa? Karena sejak di alam ruh itulah setiap ruhnya manusia sudah bersyahadat di hadapan Allah. Ya, surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 172. Di sana ketika ruh sudah tercipta, lalu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, wahai ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya. Coba dilihat ayatnya supaya ada kata syahidnanya jelas. Surat Al-A'raf ayat 172. Kalau ngaji selalu merujuk, membaca langsung ayat-ayatnya supaya lebih paham, dan kalau nanti tilawah sendiri supaya bisa ingat kembali penjelasannya. Surat Al-A'raf ayat 172. Ketemu ya? Wa idz akhadha, dan seterusnya. Di situ alastu, ada kalimat di tengahnya, kebaca alastu bi rabbikum, itu artinya bukankah aku ini Rabbmu? Ya. Qalu bala syahidna, ada ya? Qalu bala syahidna, benar kami bersaksi. Nah, asyhadu kan artinya aku bersaksi, syahidna kami bersaksi. Itulah ayat yang menunjukkan bahwa setiap manusia sesungguhnya
sudah bersyahadat yang pertama kali ketika masih di alam ruh. Nah, oleh karena itu urutannya, supaya syahadat yang di alam ruh betul-betul mantap, maka ketika bayi lahir diazani, kemudian diiqomati, diazani telinga kanan, diiqomati telinga kiri, bukan diajak sholat karena memang bayi belum waktunya sholat, tapi itu maksudnya supaya, nah begitu, supaya iman di hati, syahadat di hati itu lebih kuat, tidak lupa ya, tidak lupa. Itu maka supaya imannya selalu baru, maka rajin-rajin berzikir la ilaha illallah. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, nah ini yang mulai makin penting. Tujuan yang ketiga adalah membersihkan kolbu ya. Apakah hati, kolbu, hati itu kotor? Kotor, bisa kotor. Karena apa? Karena ada hawa nafsu ya, hawa nafsu. Jadi hati manusia itu isinya dua, satu isinya iman, dan yang kedua hawa nafsu. Maka kalau imannya tidak diperbarui, sesungguhnya sama dengan punya baju baru tapi tidak dicuci, lama-lama menjadi kotor. Nah, begitu juga kolbu, kalau tidak diisi dengan zikir la ilaha illallah, maka akan dikuasai oleh hawa nafsu, maka menjadi kotor. Nah, kalau sudah kotor harus dibersihkan ya. Membersihkan yang kotor harus dengan sesuatu yang bersih. Membersihkan yang kotor tidak bisa dengan yang kotor lagi. Mencuci baju supaya bersih maka harus dengan air yang bersih. Dalam fikih malah disebut air suci, karena bersih belum tentu suci ya. Kalau suci sudah pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Maka dalam agama cara mencuci pakaian, terutama yang dipakai sholat, itu tidak sama dengan cara mencuci biasa ya. Ibu-ibu kalau nyuci pakaian gimana? Kalau nyuci mukena pakaian untuk sholat gimana caranya? Hah? Jadi cara mencuci yang betul, airnya datang ke pakaian, bukan pakaiannya yang dicelup ke air. Itu ya. Itu cara mencuci yang betul. Kalau sarung kena najis, mungkin kena kotoran pakai lewat segala macam, lalu di situ air di ember, lalu sarungnya dicemplungkan ke ember yang ada airnya, artinya apa? Najisnya masuk ke dalam air, jadi tidak suci. Maka caranya harus sarungnya yang masuk dulu ke dalam ember, baru kemudian dikucurkan air. Itu cara menyuci yang benar. Nah, walaupun nanti nyucinya salah, entah kurang ilmu atau malas atau karena kebiasaan, sudah ada airnya, entah sabunnya, baru pakaiannya masuk, nanti mungkin harumnya sama saja. Tapi secara hukum fikih, hukum syariat itu tidak suci, belum suci. Karena apa? Kotorannya dicampur dengan air. Supaya bisa suci, nanti terakhir itu harus diguyur, dikocori air sampai semua mengalir. Itu cara mencuci yang benar. Hati juga begitu. Dalam hati ada kotoran, ya, dalam hati ada kotoran. Maka yang suci harus masuk ke dalam yang kotor, biar nanti lama-lama bersih. Nah, kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimah thayyibah. Tahu ayatnya kemarin? Kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimah thayyibah.
artinya kalimat yang suci. Maka kalau masuk ke dalam hati, hatinya menjadi suci. Kemarin ayat 20 berapa? 4 surat Ibrahim, ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Ya. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah? Coba lihat di surat Ibrahim ayat 24 supaya makin mantap, diulang-ulang. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki 28 nama yang paling dikenal sebagai kalimat tauhid. Karena itu isinya mengesahkan Allah, tapi juga disebut kalimah thayyibah, kalimat yang suci. Maka kalau hati kotor dengan hawa nafsu harus dicuci bersih dengan kalimat la ilaha illallah. Ayat berapa? 24 surat Ibrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah, ya. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah yang baik? Yang disebut kalimah yang baik, kalimah terbaik, yaitu la ilaha illallah. Nah, kalimat yang baik itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Jadi kalau seseorang itu kalimat tauhid la ilaha illallah itu sudah mendarah daging dalam dirinya, maka dia manusia itu akan menjadi manusia yang sempurna seperti pohon yang baik. Ya. Itu hebatnya, dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah masuk dalam diri manusia, akan menjadikan manusia itu manusia yang sempurna. Dalam bahasa lain akan menjadi muslim kafah. Manusia kalau sudah mantap zikirnya la ilaha illallah akan menjadi muslim kafah, seorang muslim yang sempurna. Cirinya seorang muslim sempurna itu 3, ya. Ciri seorang muslim yang sempurna yang disebut muslim muslimah kafah, yang diserukan di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, jadilah seorang muslim yang sempurna, ya. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Memang, tapi menjadi seorang muslim diseru oleh Allah menjadi muslim yang sempurna, muslim muslimah yang sempurna. Itu ayat 208 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman, jadilah muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang ideal. Nah, cirinya muslim sempurna itu 3. 1, kuat akidahnya, imannya kuat. Digambarkan dalam ayat 24 surat Ibrahim itu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun. Akarnya, pohon yang baik itu akarnya nancep ke dalam tanah dengan kokoh. Nah, itu maksudnya akidah. Muslim yang sempurna itu akan menjadi muslim sempurna manakala imannya kuat. Iman kuat akan mendorong semangat ibadah yang kuat. Maka ciri yang kedua, muslim kafah itu adalah orang yang sempurna ibadahnya. Nah, begitu ya. Jadi kuat akidahnya, sempurna ibadahnya. Nah, yang ketiga, dalam ayat 24 surat Ibrahim itu ada 2 dan 25, tu'ti ukulaha
kullahinin biizni rabbiha. Ada ya terusannya ya. Pohon yang baik itu satu, akarnya menancap di bumi kuat, dahan rantingnya rimbun menjulang langit, dan yang ketiga melahirkan buah-buahan yang banyak setiap saat. Yang dimaksud buah-buahan di situ karena itu sebuah perumpamaan, maksudnya adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Itu 3 ciri muslim kafah, muslim muslimah yang paripurna. 1, imannya kuat. Yang kedua apa? Ibadahnya sempurna, mulia akhlaknya. Itu cirinya ya. Makanya walaupun akidahnya kuat, walaupun ibadahnya sempurna, tapi kalau perilakunya tidak baik, belum dikatakan sebagai muslim kafah. Justru akhlak itulah yang bisa dirasakan sebagai seorang muslim yang benar. Perilaku keseharian ya, perilaku keseharian. Makanya pada zaman Rasulullah itu Sayyidah Aisyah istri Rasulullah pernah curhat kepada Nabi. Curhatnya memuji seorang wanita, tetangganya memuji seorang wanita yang setiap harinya dia memang rajin mengaji, rajin sholat dan lain-lain. Maka Sayyidah Aisyah memuji, wahai Rasulullah, beruntung benar itu wanita. Kenapa? Kata Nabi, dia pasti ahli surga. Kenapa kamu bisa berpendapat begitu? Iya, karena dia rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin sholat. Nah, tapi apa kata Nabi? Belum ya, belum tentu bisa masuk surga. Loh, kenapa begitu? Iya, karena dia mulutnya tidak terjaga. Nah gitu, mulutnya tidak terjaga. Dia suka mengomentari segala hal, termasuk biasa bergunjing. Nah begitu. Makanya Nabi pernah negur keras Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada wanita yang lewat, ini Aisyah kemudian nyeletuk komentar ya, komentarnya, wanita itu cantik tapi sayang kurang tinggi sedikit. Itu komentarnya. Hanya komentar begitu, itu ditegur keras oleh Nabi. Halla ya Aisyah wa qad ghibti. Kamu jangan berkomentar begitu. Komentarmu itu sama dengan kamu menghibah, bergunjing orang itu. Dan hukumnya sama dengan makan daging bangkai saudara. Ditegur keras oleh Nabi. Makanya ibu-ibu hati-hati, jangan sampai berkomentar orang lain yang kira-kira apa yang disebut ghibah. Yang disebut ghibah adalah mengomentari sesuatu yang kemudian apabila yang dikomentari dengar itu tidak suka. Ibu itu kerudungnya sih bagus, paling juga nganjuk misalnya. Nah, yang begitu itu sudah termasuk ghibah itu. Ya, tidak boleh. Itu sudah termasuk ghibah. Walaupun mungkin nganjuk beneran, tidak boleh dikatakan begitu ya. Tidak boleh, itu termasuk bagian dari ghibah. Maka hati-hati. Nah, sekedar begitu saja itu bisa mengurangi pahala ibadah-ibadahnya gitu, pahala ibadah. Barang siapa yang berkomentar buruk kepada orang lain, itu sama dengan dia menghadiahkan pahala ibadahnya kepada orang yang dikomentari. Itu bahayanya. Makanya Nabi mengatakan tadi, memang wanita yang kamu lihat itu sering ngaji, baca Quran, sholat, tapi dia nggak bisa jaga mulutnya. Nah, sehingga bisa saja amalnya habis untuk membayar komentar-komentar yang buruk itu. Nah, maka disitulah ada ungkapan as-sukutu salamah, diam itu lebih selamat. Kalau ibu-ibu mengatakan apa? Diam itu emas ya. Maka saya suka pesan sama bapak-bapak, karena diam itu emas, maka kalau ibu-ibu rewel minta emas, diam saja.
itu sudah sama dengan memberikan emas, karena diam itu emas. Ya gitu ya. Jadi makanya kalau bapak-bapak suka saya nasihati begitu. Sudah, kalau ibu-ibu rewel minta emas, bapak diem aja. Kalau begitu, iya, karena diam kan emas katanya. Oh iya ya, gitu udah. Ya. Itu bahayanya mulut, ya. Maka jangan sampai mulut itu gampang memberikan komentar yang tidak baik. As-sukutu. Nah, sekarang ditambah. Kalau selama ini menyatakan diam itu emas, nah ditambah pengetahuannya dalam agama, as-sukutu salamah. Diam itu bisa menyelamatkan diri. Betapa banyak orang yang celaka karena ucapannya, sehingga muncul ungkapan mulutmu harimaumu. Benar ya? Nah, supaya mulutnya tidak jadi harimau yang mencelakakan, maka jangan banyak berkomentar, terutama yang sudah jelas komentar yang tidak baik. Nah, sekarang bukan hanya mulut, tangan juga bisa berkomentar, nulis di HP macam-macam. Nah, gitu. Maka jangan, ya. Apa itu maksudnya jangan? Jaga tangan. Kalau jamu, jaga mulut. Jangan semua diembat, jangan semua diomongin, jangan semua diucapkan. Kalau orang bisa jaga mulut, maka kesehatannya terjaga karena tidak semua diembat. Kalau orang bisa jaga mulut, bisa selamat karena memang dalam agama as-sukutu salamah. Kalau ingin selamat jangan banyak ngomong, kecuali hal-hal yang penting, karena bisa mengurangi pahala, menghilangkan pahala. Nah, sekarang yang keempat, nah ini yang tambahannya yang keempat, tujuan zikir la ilaha illallah itu akhirnya adalah pada ujungnya, kalau yang ketiga membersihkan kolbu, kalau hatinya bersih tidak jadi hati yang berpenyakit. Karena apa? Sebaliknya, kalau hatinya kotor, maka kalau tidak dibersihkan lama-lama menjadi penyakit. Hati kalau berpenyakit tidak mendorong hal yang baik tapi mendorong hal yang buruk, itu hatinya orang munafik. Nah, disimak lagi biar ingat ya. Di ayat 10 surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Ya, orang munafik itu mulai ayat 8 kan, itu ayat 8 surat Al-Baqarah kan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, baru fi qulubihim maradun. Orang munafik itu hatinya ada penyakit. Ya, hatinya ada penyakit. Kenapa hatinya penyakit? Ya, tadinya kotor tidak dibersihkan. Nah, kenapa kotor tidak, kok bisa hati orang munafik itu penyakit? Tadinya kotor tidak dibersihkan karena orang munafik itu malas berzikir. Oleh karena itu sebaliknya, kalau orang rajin berzikir, maka hatinya akan tetap bersih. Kalau hatinya bersih tidak jadi berpenyakit, sehingga tidak jadi menjadi orang munafik. Maka begitu ya. Maka tujuan zikir, boleh juga dikatakan manfaat zikir, boleh juga dikatakan dahsyatnya zikir yang keempat. Setelah yang ketiga membersihkan kolbu, maka otomatis yang keempat akan membebaskan seseorang dari kemunafikan. Ya. Ya. Lawan kata, nah, oleh karena itu
lawan zikir artinya apa? Zikir artinya apa? Ingat. Ya, artinya ingat. Lawan kata ingat apa? Lupa. Nah, oleh karena itu Allah melarang, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nah, itu pesannya ada di surat Al-Hasyr. Ini penting. Lihat ayatnya. Surat Al-Hasyr. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Sebelum sambil nyari surat Al-Hasyr, surat berapa Al-Hasyr itu? Juz 28. Ketemu surat Al-Hasyr-nya ayat 19 coba. Ya. Ayat 19. Ini sekaligus supaya tambah pengetahuannya, di samping berkaitan dengan zikir juga paham istilah. Disimak ya. Kita mulai dari ayat 18 supaya nyambung. Ayat 18-nya apa? Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Perhatikan di situ Allah berpesan, wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah. Jadi bicara tentang pesan takwa. Ya. Apa lawan kata takwa? Lawan katanya takwa apa? Takwa itu orang yang menjaga diri, ya, yang menjaga diri dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu orang yang bertakwa. Orang yang begitu terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Sebaliknya, kalau orang tidak menjaga diri, berarti dia akan berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa namanya orang-orang fasik. Nah, maka ayat 19, nah begitu, ayat 19 itu memberikan petunjuk lawan kata takwa muttaqin adalah al-fasikun, orang-orang fasik, orang yang banyak dosa, ya, orang yang banyak dosa. Orang yang banyak pahalanya, bersih dirinya, namanya orang yang bertakwa. Sementara orang yang bergelimang dosa adalah orang-orang fasik. Bahasa Al-Qur'annya al-muttaqin atau al-muttaqin, lawan katanya al-fasikun, al-fasiqin, al-fasikun, ya. Nah, makanya di situ ayat 19-nya wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Coba artinya, lihat. Janganlah seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalau orang melupakan Allah, maka apa akibatnya? Fa'ansahum anfusahum. Allah tidak mau mengingatkan. Kalau ada orang melupakan Allah, Allah tidak mau mengingatkan. Kalau dia tidak diingatkan oleh Allah, maka akan menjadi orang fasik. Nah, begitu. Ya, menjadi orang fasik. Allah tidak mau memberikan hidayah, Allah tidak mau memberikan petunjuk. Karena tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka perilakunya salah terus.
banyak berbuat dosa. Nah, begitu. Maka disebutnya orang fasik. Nah, sekarang wala takunu kalladzina nasallah, kalian jangan melupakan Allah. Berarti perintahnya kalau dilarang melupakan, sebaliknya apa? Harus banyak mengingat Allah. Nah, banyak mengingat Allah itu artinya banyak berzikir. Maka di ayat lain ya, supaya manusia tidak melupakan Allah sehingga dibiarkan lupa pada diri sendiri sehingga banyak berbuat dosa, maka manusia harus selalu banyak berzikir la ilaha illallah. Kalau orang banyak berzikir, Allah berjanji, kalau kalian melupakanku, aku akan lupakan, biarkan lupa. Kamu ingat, saya ingat. Kamu lupa, saya biarkan lupa. Saya tidak mau mengingatkan. Itu kata Allah. Tapi kalau kalian mengingatku, maka aku akan terus ingatkan. Kalau orang terus diingatkan, akhirnya apa? Sadar terus. Kalau sadar terus, maka tidak mudah berbuat dosa. Kalau yang mengingatkan manusia, manusianya sendiri suka lupa. Nah, nanti bangunkan mama ya, besok mau puasa, mau sahur. Ternyata yang dipesan untuk bangunkan lebih ngorok daripada yang berpesan. Bagaimana mungkin? Yang bisa membangunkan orang yang tidur adalah orang yang bangun. Yang bisa mengingatkan orang yang lupa adalah orang yang ingat. Kalau orangnya sendiri lupa, bagaimana mau mengingatkan orang lupa? Kalau orangnya sendiri tukang ngorok tidur, bagaimana bisa membangunkan orang yang tidur? Nah, ketemulah ayat 152 surat Al-Baqarah. Coba lihat. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka banyak-banyaklah ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Itu kata Allah, janji Allah. Coba dicek, saya khawatir lupa sebut surat, lupa sebut ayat. Ayat 150 apa di situ? Ya, fazkuruni azkurkum. Coba perhatikan, itu ayat penting. Nanti untuk menjawab pertanyaan, kenapa orang lupa diri sehingga banyak berbuat dosa? Nah, jawabannya karena dia dibiarkan lupa oleh Allah, tidak diingatkan oleh Allah. Kenapa dia tidak diingatkan oleh Allah? Karena dia sendiri tidak mau mengingat Allah. Dia sendiri lupa kepada Allah. Nah, begitu. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bukan sekedar ingat kalau Allah, tapi sekaligus mengingatkan. Allah maha mengingatkan hambanya yang suka ingat kepada Allah. Kenapa disebut maha mengingatkan? Karena Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah bosan. Nah, begitu. Tapi kalau manusia dipesan suruh bangunkan, lupa. Kalau tidak lupa, tidur. Kalau tidak tidur, tidak lupa, bosan. Diingatkan terus-terus, tapi juga enggak. Nah, begitu, udah bosan, tinggal. Tapi kalau Allah enggak. Allah tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, tidak pernah salah, tidak pernah bosan. Maka hanya Allah sajalah yang mampu mengingatkan manusia manakala lupa. Sering baca ayat kursi? Ya, sering baca ayat kursi? Ada di mana ayat kursi itu? Al-Baqarah. Nah, coba lihat supaya di situ kalimatnya la ta'khudhuhu sinatun
wala naum. Ya, gitu ya. Di surat Al-Baqarah ayat berapa? 255. Rata-rata hafal karena ayat kursi itu senjata. Ya. Walaupun seringkali maknanya kurang diperhatikan. Ya. Nah, di situ la ta'khudhuhu sinatun wala naum, apa artinya di situ? Tidak pernah apa? Tidak pernah lupa, tidak pernah ngantuk, juga tidak pernah tidur. Makanya kalau ibu ngantukan, ngaji juga ngantuk, ditegur, ya wajar saya ngantuk, saya bukan Tuhan, gitu ya, ngeles itu namanya. Ya, gitu ya. Iya. Kalau Allah memang Tuhan, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa, tidak pernah salah, tidak pernah bosan. Maka Allah lah satu-satunya yang maha mampu mengingatkan manusia. Kalau manusianya sendiri kadang-kadang diingatkan malah membalikkan, ah kamu sendiri begitu. Nah, begitu. Karena memang manusia kadang-kadang salah, ya. Kalau Allah tidak pernah salah. Allah selalu maha benar. Oleh karena itu, kembali, supaya manusia selalu sadar, tidak menjadi orang yang munafik, yang fasik, banyak dosa, maka caranya adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kemarin yang ketiga, hatinya sudah bersih. Coba bayangkan hatinya bersih, kemudian selalu diingatkan Allah, maka perilakunya menjadi benar, selalu sadar. Ini ibaratnya orang punya baju baru, sudah bersih tapi terus dijaga kebersihannya, maka setiap saat siap untuk dipakai. Tidak harus baru akan dipakai, baru nyuci, sibuk dan segala macamnya. Itu hati yang diisi dengan la ilaha illallah. Makanya yang keempat, kalau orang rajin berzikir tujuannya supaya tidak terjerumus menjadi orang fasik, orang munafik. Kalau sudah terlanjur menjadi fasik dan munafik, maka harus lebih banyak zikirnya, ya. Karena kalau sudah terlanjur kotor, terlanjur sakit, cara mengobatinya harus lebih kuat. Makanya di dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, kemarin sudah catat ya. Surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat berapa? 40 apa 41? Coba dilihat sekali lagi, surat Al-Ahzab. Al-Ahzab surat 33. Benar ya, surat Al-Ahzab surat yang ke-33. Di sini ada yang profesinya guru? Ada? Profesi seorang guru? Kalau seorang guru itu ada, entah dahulu ya, entah sekarang, itu ada namanya CBSA. Apa artinya? Cara belajar siswa aktif. Nah, maka di majelis ummahat apa? Darussalam juga begitu, CBSA, cara belajar santri aktif. Makanya diminta membaca, membuka Al-Quran. Ayat berapa? 41 atau 40? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayat 40 apa 41? 41 ya. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau orang banyak berzikir, berarti dia akan banyak diingatkan oleh Allah. Orang yang banyak berzikir akan banyak sadarnya, ya. Orang lupa itu kan karena dia tidak sadar. Oh iya, gitu ya. Makanya kalau lupa, mabuk, pingsan, apa biasanya?
Apa? Ingat. Zikir. Nah, begitu ya. Gitu. Istighfar gitu. Nyebut. gitu. Iya. Ada orang yang istighfar, tapi tidak sadar. Kenapa? Istighfarnya hanya di mulut, sementara sadar itu pekerjaan hati. Maka caranya harus masuk ke dalam hati. La ilaha illallah. Kalau istighfar di mulut hanya mendapatkan pahala, tapi tidak berpengaruh memperbaiki diri. Pahalanya banyak, tapi tidak memperbaiki perilakunya. Itu seperti orang yang bekerja banyak dapat uang, tapi dia tidak mampu menjaga pendapatannya, boros hidupnya, ya, dan segala macam. Maka akhirnya apa? Tidak punya uang juga akhirnya. Sama dengan orang yang banyak ibadahnya, banyak zikir di mulutnya, tapi tidak masuk di hati, hatinya tetap kotor, perilakunya tidak terkontrol. Akhirnya apa? Pahala yang tadi dikumpulkan itu akhirnya hilang, habis. Nah, gitu ya, habis. Makanya zikir harus dipastikan betul-betul masuk di hati. La ilaha illallah. Semakin banyak zikir masuk di hati, hatinya makin penuh dengan iman. Kalau hatinya penuh dengan iman, maka akan tetap terjaga kebersihannya. Karena zikirnya banyak, Allah berjanji kalau orang banyak berzikir mengingat Allah akan selalu diingatkan, maka orang itu akan senantiasa sadar. Kalau selalu sadar berarti tidak mudah berbuat salah. Kalau tidak mudah berbuat salah berarti tidak mudah kena dosa. Selamat dia tidak menjadi orang fasik. Tapi kalau sebaliknya, dia malas berzikir, maka hatinya akan kotor. Kalau hatinya kotor akan menjadi orang munafik. Kalau jadi orang munafik dia akan menjadi banyak dosa. Nah, akan menjadi banyak dosa. Karena apa? Karena dia tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pesan di ayat 40 berapa? 1 surat Al-Ahzab itu zikir sebanyak-banyaknya. Maka jangan lagi bertanya minimal berapa. Nanti kalau minimal berapa zikirnya jadi minim. Orang yang minim zikirnya sama dengan orang yang malas nyuci bajunya. Ya, itu rumusnya. Orang yang malas berzikir, minim pelit zikirnya sama dengan orang yang malas nyuci bajunya. Walaupun baru bajunya, tapi kalau malas menjaga kebersihannya, pernah dipakai tidak dicuci, akhirnya tidak lagi baju baru tapi menjadi baju bau. Ya, itu menjadi begitu, itu rumus. Seorang muslim juga begitu. Seorang muslim itu namanya harum karena suci, tapi karena tidak dijaga dirinya, perilakunya menjadi tidak baik, tidak harum lagi namanya, akan menjadi rusak. Nah, seorang muslim banyak dosa yang rusak, itu namanya al-fasikun, orang-orang yang fasik. Maka pesannya ayat 41 surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Coba kita zikir bersama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tambahan pengetahuan, kalimat la ilaha illallah itu dibagi dua. La ilaha sama illallah. Nah, istilah ini pengetahuan supaya meningkat. La ilaha itu namanya nafi. Ya. Nafi artinya membuang, membersihkan, meniadakan, mensucikan, itu artinya la ilaha. Nah, illallah itu namanya isbat. Ya. Isbat. Pernah dengar istilah isbat? Sidang isbat.
Itu biasanya menarik, sidang isbat, lebih-lebih sidang isbatnya untuk lebaran, ditunggu. Kalau sidang isbat yang pertama untuk puasa, wah puasa ini. Tapi kalau lebaran, ditunggu banget, mudah-mudahan segera besok begitu ya. Isbat, tulisan Arabnya hamzah, sa, ba, alif, ta. Isbat yang artinya menetapkan, meneguhkan, membersihkan. Itu isbat ya. Nah, tulisan Latinnya ITS, isbat, isbat. Artinya menetapkan, meneguhkan, membersihkan ya. Menetapkan di hati tidak ada ilah kecuali Allah. Membersihkan kotoran di hati, salah satu kotoran yang paling kotor itu adalah musyrik, maka di situ tauhid illallah gitu ya, meneguhkan itu kalimat la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat. La ilaha namanya kalimat nafi, illallah namanya isbat, menetapkan. Setelah dibuang la ilaha, kemudian ditetapkan diisi illallah. Nah, hati itu seperti gelas. Kalau gelas ini isinya kopi, kalau kemudian diisi air putihnya hanya sedikit. Saya sudah pernah memberikan contoh ini belum ya? Sudah ya? Sudah ya? Nah, kalau ini sisa kopi kemudian dikocori air, kalau airnya sedikit bisa bersih apa enggak? Enggak. Kalau cuma ditetes-tetes bisa cepat bersih apa enggak? Enggak. Harus kocorannya kuat. Kalau meskipun ini ada kerak kopi 3 tahun karena gelasnya lupa nyimpen, sudah membatu ya, sudah membatu, supaya bersih maka harus dikocorkan air yang deras terus saja. Maka pertama akan apa? Akan lumer, pertama akan lunak. Kalau terus dikocor akan naik kotoran kopinya. Kalau sudah naik terus dikocor maka lama-lama menjadi bersih. Hati juga begitu. Maka kalau zikirnya sedikit kurang ngaruh, maka harus zikir dengan banyak. Itu sebabnya jangan heran kalau ada orang zikir sambil goyang kepala begitu hebat. Itu maksudnya supaya masuknya ke dalam hati itu betul-betul ibaratnya kocoran yang keras. La ilaha illallah. Kalau ibu menasihati orang yang bandel, suaranya bisik-bisik apa kenceng? Hah? Gitu. Ibu punya sopir, punya asisten rumah tangga, sudah berkali-kali diberitahu tapi ndak juga mempan. Biasanya ibu suaranya makin kenceng apa makin kenceng? Makin kenceng. Tapi kalau orang yang sensitif itu ndak usah suara-suara kenceng, itu sedikit saja dia sudah sadar. Sehingga ada ungkapan al-aqil yakfi bil isyarah, tandanya orang itu cerdas maka dengan isyarat saja dia sudah sadar. Nah begitu. Tapi kalau orang tandanya tidak cerdas, berkali-kali itu dikasih tahu, tetap saja seperti itu. Nah hati yang kotor juga begitu, itu harus dikocori terus supaya menjadi bersih. Makanya zikirnya zikir yang banyak ya, zikir yang banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah orang-orang yang zikir sambil goyang kepala itu tidak sekedar goyang ya, karena hati manusia posisinya ada di sebelah kiri. Oleh karena itu kalau la ilaha itu membuangnya ke sebelah kanan. La ilaha illallah.
Tidak asal goyang. Kalau asal la ilaha illallah, nah itu pasti tidak tahu ilmunya itu. Itu tidak sekedar. Karena itu tidak sekedar goyang kepala. Itu namanya zikir bil isyarah. Jadi zikir dengan gerakan. Contohnya begini. Kalau ibu menunjukkan, misalnya ada cucunya, ada sopirnya, ada pembantunya, melihat mencari benda, ya, mencari barang yang dicari, kemudian ibu yang tahu, mah, nek, ini pulpen saya di mana? Itu di situ. Tapi kalau nggak segera tahu biasanya apa? Itu loh. Ah, gitu kan. Jadi dengan isyarat tunjuk itu jauh lebih bisa dipaham. Orang zikir begitu. Orang zikir dengan gerakan itu bisa lebih dirasakan. Ya, bisa lebih dirasakan. Kalau tidak dengan gerakan biasanya zikir sambil apa biasanya? Ngelamun. Ya. Makanya sholat itu banyak. Jadi fisiknya sholat, mulutnya membaca, pikirannya rekreasi kemana-mana karena tidak terbiasa. Nah, itulah mungkin cara membiasakannya dengan banyak berzikir. Maka kalimat zikir la ilaha illallah itu nafi dibuang, la ilaha illallah itu namanya isbat dikokohkan. Nanti kita lanjutkan. Ada istilah takhalli tahalli. Kalau sudah kosong baru bisa diisi dengan air bersih. Ibu di rumah punya akuarium? Punya ya? Akuarium itu supaya ikan yang indah itu kelihatan, akuariumnya dibiarkan apa? Kacanya dibiarkan apa? Harus bersih. Tidak ada akuarium kacanya dicat hitam. Ya, tidak ada. Itu kena lumut sedikit saja segera dibersihkan. Karena apa? Supaya ikannya kelihatan. Manusia juga begitu. Kalau hatinya tidak dibersihkan, kebaikannya tidak akan pernah muncul. Nah, kalau sudah hatinya bersih, nah baru nanti kemudian kebaikannya muncul. Istilah ibu-ibu sekalian adalah inner apa? Inner apa? Ah, iya. Karena saya tidak ibu-ibu jadi nggak kenal istilah inner beauty. Cantik itu dari dalam, bagus itu dari dalam. Perbaiki hati maka akan memancarkan kebaikan-kebaikan. Kalau hatinya keruh, walaupun fisiknya dipoles seperti apa, tetap mulutnya tidak akan terjaga. Sayang ya, biasanya begitu. Ya. Cantik-cantik tapi mulutnya, nah sayang. Itu harus dikawal dari dalam, ya, dari hati. La ilaha illallah. Dikaruniai wajah yang cantik, maka dirinya harus dipercantik, kelakuannya harus diperbaiki. Memperbaiki kelakuan harus dari dalam, dari hati. Karena manusia itu perilakunya dikendalikan oleh isi hatinya. Caranya banyak berzikir la ilaha illallah. Sudah jam 6, kita akhiri, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Tapi sebelum terakhir, karena kita akan berdoa untuk ibu-ibu yang sedang sakit, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri ngaji ini. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita. Nanti untuk kalau ada kesempatan lagi yang kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya, itu lebih penting lagi. Menenangkan kolbu, melembutkan hati, membentengi diri dari serangan iblis setan, itu adalah dengan zikir la ilaha illallah. Nanti kita lanjutkan. Kita akhiri ngaji ini dengan berdoa kepada Allah secara sungguh-sungguh untuk kesehatan Bu Ahyani Pak Agung ya, Bu Alis, hah? Oh, Bu Eis, Pak Bambang ya, hah? Yang Pak Bambang ini siapa? Bu Aris ya, Bu Aris.
sama Bu Is, kita doakan beliau bertiga yang sedang sakit. Apa maksudnya Allah memberi penyakit? Meskipun kelihatannya buruk, tapi Allah tidak bermaksud berbuat buruk, tapi justru Allah bermaksud berbuat baik. Allah itu maha baik, maka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, termasuk memberikan sakit. Itu tidak ada maksud buruk, ada maksud baik. Nah, ada maksud baik. Orang yang sakit jika sabar akan dapat pahala tak terbatas. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Kalau dapat pahala tak terbatas, maka berarti pahalanya lebih banyak. Kalau pahalanya lebih banyak sekaligus menghapus dosa, maka berikutnya rizkinya bisa lebih lancar. Karena yang menutup rizki adalah perbuatan dosa. Kalau dosanya diampuni karena memperoleh pahala dari Allah, ampunan Allah, maka rizkinya makin lancar. Maka orang sakit itu fungsinya untuk mengampuni dosa, untuk memakbulkan doa dan segala macamnya. Banyak sekali di balik yang namanya sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang sakit ini, ibu-ibu ini diberikan kekuatan, diberikan kesabaran sehingga sampai sembuh kembali. Allahumma shfihinna, wahai Allah sembuhkan beliau-beliau yang sakit ini. Anta syafi la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqama, bimu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah segera sehat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Ustadz Ya. yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang yang terdekat maupun orang lain. Amin. 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 Marilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, majelis ilmu kita usai sudah. Sekarang kita membaca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.